Pemirsa, untuk membahas mengenai draft revisi Undang-Undang KUHP sudah tersambung melalui telepon dengan anggota Dewan Pers Jimmy Silalahi. Selamat malam Pak Jimmy. Selamat malam Mbak Fitri. Ya, Pak Jimmy, ini draft revisi Undang-Undang KUHP memancing kontroversi, terutama ada pasal-pasal yang berpotensi membungkam kemerdekaan pers. Bagaimana respon dari Dewan Pers sendiri? Ya, yang pertama saya tadi menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Anda dan juga oleh Pak Refli ya tadi ya di awal. Yang intinya adalah malu sebenarnya kita kalau harus muncul lagi di dalam spirit kita bersama di era keterbukaan dan juga kebebasan pers saat ini sebagai negara demokrasi. Apalagi kita memberikan contoh ya bahwa Indonesia adalah dengan tingkat kebebasan pers yang tertinggi di Asia Tenggara dengan rancangan revisi seperti kayak gini kan ini sama dengan mempermalukan kita nanti. Jadi sebaiknya seperti yang juga tadi disampaikan atau disarankan oleh Pak Refli, kami juga dari Dewan Pers menyarankan sebaiknya ini segera diganti sebelum kita mempermalukan ke kita sendiri dan ke negara luar. Karena kalau sampai seperti ini, bayangkan kalau KUHP seperti ini, Mbak Fitri, apa yang terjadi ya dengan image bangsa kita. Jadi kita tolong jangan mikirnya hanya untuk ke dalam, tapi keluar juga. Ini mempermalukan bangsa kita ini. Kalau sampai seperti kayak gini frasa di dalam revisi yang akan dilanjutkan nanti oleh teman-teman di DPR. Oke, kalau misalnya kita lihat dari pasalnya sendiri dalam draft revisi ini dinilai banyak memuat pasal yang akan menjadi banyak pasal karet. Misalnya untuk pasal 309 dan 310 di mana ini terkait penyerangan berita bohong ataupun penyebaran berita bohong. Ini dianggap multitafsir dan kemudian bisa rentan mengkriminalisasi jurnalis. Padahal kan selama ini mengenai berita bohong sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Pers dan mekanismenya ada di Dewan Pers. Seperti itu, Pak Jimmy. Iya betul, makanya kami menganalisa ini sepertinya memang revisi ini mencampur adukkan antara kepentingan untuk mengawal keberadaan media sosial dan media pers atau perusahaan pers. Nah ini yang nggak boleh, ya kalau media sosial itu kan sebenarnya yang selama ini cukup rentan dan kita lihat banyak kasus yang terkait penyebaran hate speech, berita bohong, segala macam melalui media sosial yang notabene produknya itu kan informasi bukan berita. Nah, itu diatur di Undang-Undang ITE. Nah, sementara yang namanya pers, yang dalam hal ini perusahaan pers dan juga pekerja pers atau wartawan, itu kan sudah diatur di Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers. Maka tadi yang Anda sampaikan benar, mekanismenya memang melalui Dewan Pers, penyelesaian semua sengketa apabila itu tergolong ke dalam pers. Termasuk Anda, termasuk Metro TV dan semua teman-teman media yang lain. Nah, oleh sebab itu, kita melihat ini banyak sekali redaksionalnya, misalnya menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan dan gambar. Banyak sekali di sejumlah pasal kalimat ini muncul. Dan ini yang sudah pasti diasumsikan masuklah kategori teman-teman pers ini ke dalamnya. Maka kalau ada yang salah, bayangkan ada sebegitu banyak ancaman yang harus dihadapi. Nah, sementara itu semua sudah diatur mekanismenya, baik itu di Undang-Undang Pers untuk yang pers, maupun itu di Undang-Undang ITE untuk yang media sosial. Nah, ini kan kesannya dicampur aduk. Nah, maka memang ini yang membuat kami merasa besok kebetulan Dewan Pers akan melakukan diskusi khusus ya, mengundang seluruh komponen pers bersama dengan para pakar untuk membahas kekhawatiran ini. Karena ini benar-benar sangat berbahaya, Mbak Fitri. Kalau sampai ini goal di DPR, ya, ini dilanjutkan di DPR, maka kami melihat ini sangat berbahaya bagi bangsa kita. Baik, terima kasih Pak Jimmy Silalahi, anggota Dewan Pers telah bergabung bersama kami dalam Prime Time News.